warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayol ikhwah wa akhawat, kaifa ahwalukum jami'an? La'allana fi sihah wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ismahuli an uqaddima amamakum jami'an hunaka mawad fi ta'limil lughatil arabiyyah lil mubtadi'in. Wa hadhihi maddah ula fi hadha at-ta'lim. Wa 'arif nafsi awalan qabla al-bidayah. Nama saya adalah Dr. Ahmad Muradi MAG, dosen bahasa Arab UIN Antasari Banjarmasin. Program ini merupakan tawaran ya bagi para peminat bahasa Arab untuk lebih mudah lagi belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan program ini dapat membantu kita semua menguasai bahasa Arab, terutama bagi kita bagi para pemula. Semoga. Baik, sebelumnya qabla kulli syai' hayya nabda liqa'ana fi hadhil fursah bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ikhwah wa akhawat, di sini akan kami sampaikan tujuan dan keterampilan apa yang akan kita pelajari di dalam materi ini. Baik, kita lihat di sini tujuan dan keterampilan. Tujuan dan keterampilan ini saling terkait ya. Kita awali dengan tujuan atau ahdaf. Yang pertama adalah menirukan pelafalan. Nah, tentu saja yang namanya belajar bahasa asing, kita meniru ya bagaimana orang, dalam hal ini bahasa Arab, bagaimana orang Arab itu melafalkan, menuturkan, mengungkapkan bahasanya. Nah, di sini kita tiru ya. Atau dalam bahasa disebut dengan muhaka ya. Nah, setelah kita bisa menirukan pelafalan tersebut, lalu kita gunakan dalam berbicara, dalam mengungkapkan ya. Kemudian tidak sampai di situ, kita lanjut kepada kita mampu membaca teks-teks berbahasa Arab ya. Kita mulai dengan membaca teks-teks yang sederhana, kemudian berbaris ya. Kalau sudah mampu, nanti baru kita akan pindah kepada teks-teks yang tidak berbaris. Tentu saja ini memerlukan proses yang ya bisa dikatakan tidak pendek ya. Kita lanjutkan. Tujuan yang keempat adalah menyebutkan struktur yang dipelajari. Ya, cukup menyebutkan struktur saja ya. Tidak sampai menjelaskan. Karena apa? Karena struktur ini sifatnya struktur yang sering digunakan saja atau yang fungsional. Dan kita juga tidak begitu memperdalami struktur untuk materi bagi pemula ini ya. Karena tujuan dari pembelajaran ini adalah bagaimana supaya kita mudah dalam belajar bahasa Arab tanpa banyak memikirkan struktur yang sifatnya kompleks ya, atau disebut dengan at-tarakib al-mu'aqqadah. Kemudian yang kelima adalah menyebutkan ungkapan sederhana bahasa Arab. Artinya kita latih lagi, kemudian kita bisa mengungkapkannya kalimat atau ungkapan sederhana berbahasa Arab. Yang terakhir adalah menulis ungkapan sederhana bahasa Arab. Artinya yang namanya penguasaan bahasa itu sampai kepada menulis. Dan di sini terkait dengan tujuan ya. Di sini ada 4 tadi: menyimak ya, menirukan, kemudian berbicara, mengungkapkan secara lisan, kemudian membaca, dan terakhir adalah menulis. Jadi 4 keterampilan ini kita coba kuasai ya, meskipun kita sebagai pemula. Jadi dari istima', kemudian kalam, qiraah, dan yang terakhir adalah kitabah. Ya, kitabah. Kita lanjutkan.
pelajaran kita yang pertama di sini adalah ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Insya Allah nanti akan ada ad-darsus tsani, ad-darsus tsalis, insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan bisa kita bersua kembali. Baik, kita lanjutkan apa materi madatuna fi hadzal daras. Madatuna fi hadzal daras hiya ibaratut tahiyyah fil lughatil arabiyyah. Ungkapan-ungkapan sapaan dalam bahasa Arab. Nah, mengapa kita pilihkan materi ini? Karena ungkapan-ungkapan sapaan itu biasa kita gunakan ya dalam kehidupan kita, berbahasa Indonesia misalnya, selamat pagi, selamat sore, selamat petang gitu ya, selamat datang. Nah, bagaimana ungkapan dalam bahasa Arabnya? Nah, insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mari kita simak bersama-sama dengan fokus perhatian kita sehingga kita lebih maksimal untuk dapat menguasai bahasa Arab ini. Ya, kita lanjutkan. Sajiannya yang pertama adalah terkait dengan al-mufradat. Hunaka al-mufradat allati tata'allaq bi ibarat tahiyyah fil lughatil arabiyyah. Kosakata. Hunaka fi janib al-yamin, situ ada al-arabiyyah. Kemudian janib al-yasar ada al-Indonesia, kosakata bahasa Indonesianya. Oke. Mari kita simak. Saya coba bacakan. Sabahul khair, sabahun nur. Dalam bahasa Indonesianya adalah selamat pagi. Ahlan wa sahlan, ahlan bik. Bahasa Indonesianya selamat datang. Ya. Lalu kaifa haluk? Bahasa Indonesianya bagaimana kabarmu? Kemudian jawab dari kaifa haluk tadi tentang kabar tadi, ana bi khairin walhamdulillah. Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, ma'assalamah fi amanillah. Sampai jumpa. Nah, silakan bisa diikuti ya. Kita bacakan sekali lagi, silakan ikuti masing-masing dari para pemirsa sekalian, dari para pembelajar sekalian. Sabahul khair, sabahun nur, ahlan wa sahlan, ahlan bik. Kaifa haluk? Ana bi khairin walhamdulillah. Ma'assalama fi amanillah. Oke, alhamdulillah. Ashkurkum jami'an sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kita lanjutkan kepada materi berikutnya adalah yaitu al-hiwar, dialog. Dalam dialog ini bagaimana kita menggunakan ungkapan-ungkapan sapaan tadi ya, baik yang bertanya maupun yang menjawab, atau misalnya baik yang memulai orang pertama maupun sebagai orang kedua. Tayyib. Istami'u jayidan. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Sabahul khair. Sabahun nur. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa haluk? Ana bi khairin walhamdulillah. Lanjut. Ma'assalama fi amanillah. Masa'ul khair. Masa'un nur. Nah, ini adalah hiwar atau dialog dua orang yang menanyakan atau yang menyapa, kemudian bagaimana jawab dari sapaan tadi. Nah, ini perlu kita praktekkan ya. Praktekkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu yang pasnya. Nah, sementara di masyarakat kita mungkin terbiasa misalnya jawabannya waalaikumsalam. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak seperti itu ya. Itu ada baris yang ketinggalan. Yang betulnya adalah waalaikumsalam. Tayyib. Sabahul khair, jawabnya sabahun nur. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik.
kaifa haluk? Ana bi khairin walhamdulillah. Terus ma'assalama fi amanillah. Yang terakhir masaul khair, masaun nur. Nah, inilah dia dialog. Silahkan dilatih ya. Misalnya para pembelajar sekalian ada 2 orang, nah silahkan soal jawab ya. Atau sendiri bisa dengan cermin misalnya berhadapan dengan cermin, bisa dipraktekkan sendiri dengan lancar, fasih ya, kemudian intonasinya ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, kan ada apa tinggi rendahnya. Silahkan diinikan. Kemudian kita lanjutkan yaitu terkait dengan membaca ya, qiraah ya, nasr qira'i, teks bacaan ya. At-tahiyyah, nah, judulnya adalah maudhu fi hadan nas al-qira'i at-tahiyyah, artinya sapaan. Baik, akan kita bacakan, silakan disimak bacaan kita, atau juga silakan untuk mengikutinya ya. At-tahiyyah. Dakhala al-mudarrisul fasla wa qala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Wa ajabat tullab wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bik. Wa jalasa al-mudarrisu ala kursi. Fabada ad-darsa istama'at tullabu ila syarhil mudarris. Silahkan diulang ya. Karena ini video bisa diulang lagi ya bacaannya ya. Silakan. Kemudian kita lihat di sini dalam teks ini ada sapaan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wa sahlan. Kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ahlan bik ya. Itu sapaan yang terdapat dalam teks itu. Oke. Ini contoh ya bagaimana sapaan yang ada dalam teks ya. Baik, kita lanjutkan kepada materi berikutnya adalah struktur. Kita pilihkan di sini struktur yaitu isim dan tanda-tandanya. Mengapa isim? Karena memang kalau kita belajar bahasa Arab, mau tidak mau kita harus mengenal apa itu isim. Ya, secara singkat akan kita bahas ya di sini ya. Dan tanda-tandanya. Apa itu isim? Kita lihat definisinya di sini. Isim atau kata benda. Jadi ada yang mengatakan bahwa isim itu garis miring atau sama dengan kata benda. Adalah kata yang menunjukkan sesuatu yang tidak terkait dengan masa dan waktu. Misalnya ya, saya, ana. Nah, ana atau saya ini kan orang ya. Artinya termasuk isim. Jadi bisa kita pahami bahwa kata benda di sini adalah kata yang menunjukkan sesuatu yang tidak terkait dengan masa dan waktu. Baik itu misalnya kata benda di sini kan bisa kata benda mati, bisa benda hidup ya. Bisa orang, bisa hewan, bisa tumbuh-tumbuhan ya. Bisa benda mati tadi, misalnya rumah, misalnya itu termasuk juga isim. Kelas, faslun. Kelas itu juga isim. Selamat dan keselamatan, bahasa Arabnya salama. Nah ini kan mirip dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Bisa dipahami selamat dan keselamatan itu mungkin ya berasal dari bahasa Arab ya, salam ya. Baik, itulah definisinya. Sekarang kita masuk ke tanda-tanda isim. Ada 5 tanda isim di sini kita sebutkan. Ada 5 ya. Yang pertama adalah isim itu bisa dimasuki atau diawali dengan huruf dengan alif lam, dengan alif lam. Contohnya assalamu. Situ ada alif lamnya, assalamu. Kemudian alhamdu. Nah, di awalnya kan ada alif lam. Nah, berarti bisa dipastikan itu adalah isim. Tayyib. Yang kedua, huruf terakhirnya bisa berbaris tanwin atau dibaca ganda. Misalnya domatain,
fathatain, kasratain. Ahlan wa sahlan contohnya. Ahlan wa sahlan. Atau tadi kita ambil contoh di sebelumnya, faslun. Nah, itu ada tanwin di ujungnya, artinya di huruf lam ya. Baik, kita lanjutkan. Tanda isim yang ketiga adalah dapat dimasuki atau diawali huruf jar. Contohnya fi amanillah. Huruf jarnya mana? Huruf jarnya adalah fi, betul, fi. Fi amanillah. Bi khairin. Huruf jarnya bi ya. Berarti amani khair itu adalah isim. Baik, selanjutnya yang keempat adalah dapat disandari. Sabahul khair. Nah, dalam bahasa disebut dengan idhofah. Nah, idhofah ini minimal 2 kata. Bisa lebih, bisa 3 kata. Jadi 2 kata atau lebih itu digabung jadi satu, menjadi satu makna. Itulah idhofah. Sabahul khair kan 2 kata. Sabahu al khair. Jadi kata al khair ini disandari oleh sabahu. Itu namanya idhofah. Nah, bisa kita pastikan bahwa kata al khair itu adalah isim. Sabahu itu isim ya. Kemudian yang terakhir, tanda yang berikutnya adalah diawali dengan adanya huruf nida atau huruf untuk memanggil. Ya wahai, ya rajul, ya Ahmad. Nah, berarti setelah huruf ya memanggil tadi itu bisa dipastikan isim. Ya rajul, ya Ahmad. Atau huruf yang lainnya contohnya ya ayyuha. Ya dalam Al-Qur'an misalnya ya ayyuhalladzina amanu. Berarti setelah ya ayyuha itu adalah isim, yaitu alladzina. Nah, inilah 5 tanda isim. Kita ulang. Yang pertama adalah dimasuki atau isim itu diawali atau dimasuki oleh huruf alif lam. Yang kedua, kata itu bisa tanwin, domatain, kasratain, fathatain. Yang ketiga adalah bisa diawali dimasuki oleh huruf jar. Yang keempat adalah bentuknya idhofah. Yang kelima adalah diawali sebelumnya ada ya, huruf nida namanya. Baik, kita lanjutkan. Setelah ini adalah tadribat, latihan-latihan. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana para pembelajar sekalian menguasai materi kita. Kita akan tampilkan di sini ada 4 latihan ya. Nah, 4 latihan. Nakhtu ila at-tadrib al-awwal. At-tadrib al-awwal, latihan pertama. Hunaka ibarah bil Arabiyyah wa hunaka ibarah bil Indonesia. Ibarah tahiyah bil Arabiyyah wa ibarah tahiyah bil Indonesia. Nah, di sini di sebelah kanan tuh bahasa Arabnya, bahasa Indonesia seperti apa? Kita lihat latihannya. Yang pertama, assalamualaikum. Bahasa Indonesianya apa? Atau terjemahnya apa? Betul, antum mumtazun. Yaitu adalah jawabannya salam sejahtera atasmu ya. Ungkapannya ya, ini terjemahnya ya. Kemudian selanjutnya sabahul khair. Mada naqul bil Indonesia? Mumtaz ya, selamat pagi. Selamat pagi, antum mumtaz. Mumtazun. Baik, yang ketiga, ahlan wa sahlan. Taib ya, ahlan wa sahlan, selamat datang. Yang terakhir dan keempat, ma'assalama, atau sedikit diiramakan, ma'assalama. Nah, sampai jumpa. Baik, alhamdulillah sampai di sini sudah bagus semuanya. Kita akan lanjut kepada latihan kedua. Masih ada latihan kedua. Hunaka at-tadrib ats-tsani, latihan kedua, as-su'al wal jawab. Nah, di sini nanti ada pernyataan pertama, kemudian jawabannya apa? Nah, atau jawabannya ini pernyataannya apa? Silakan kita mulai dari assalamualaikum. Al-jawab
Tabaan. Waalaikumsalam. Tayyib. Yang kedua, ahlan bik. Betul. Ahlan wasahlan. Baik, kita lanjutkan. Sabahul khair. Al-jawab sabahun nur. Ahsan. Yang keempat, masaun nur. Jawabnya maaf, bukan jawabnya ya, soalnya masaul khair. Tayyib. Antum muntazun. Sekali lagi, ini latihan kedua, masih ada 2 latihan lagi. Kita lanjut ke latihan ketiga, at-tadrib as-salis, latihan ketiga. Pasangkan ungkapan di bawah ini dengan tanda isim. Hunaka fi janib al-yamin ibarat, kemudian di janib al-yasar, di sebelah kirinya tanda-tanda isim. Ya, fi amanillah, itu tanda isimnya apa? Jawabnya ada di sebelah kiri. Betul, tanda isimnya adalah huruf jar. Nah, itu ada tanda panahnya. Oke. Al khair. Ahsantum ya. Alif lam. Tayyib. Ahlan. Tabaan. Al jawab tanwin. Ahsantum. Masaun nur, yang terakhir tentu saja idhafah. Tayyib. Antum mumtazun. Hadza at-tadrib ats-tsalis, walakin la tansawna hunaka at-tadrib ar-rabi'. Tayyib. Ar-rabi' yakni at-tadrib ar-rabi', latihan keempat adalah menulis kitabah. Tulislah ungkapan bahasa Arab dari ungkapan bahasa Indonesia di bawah ini. Ada 4 nomor. Selamat sore, selamat datang, apa kabarmu, sampai jumpa. Nah, silahkan tuliskan bahasa Arabnya apa. Ungkapan sapaannya seperti apa dalam bahasa Arab. Tuliskan sebaik-baiknya sebagai latihan kitabah kita. Ya, kitabah fi ta'lim al-lugha al-arabiyyah. Tayyib. Sebagai penutup, di sini kita bisa simpulkan bahwa bahasa Arab memiliki ungkapan tertentu ya dalam sapaan. Nah, tentunya ungkapan sapaan ini digunakan sesuai dengan kondisinya. Ya, kalau pagi gunakan sabahul khair. Kalau sore masaul khair. Kalau malam, tentu punya ungkapan yang lain, yaitu lailah sa'idah ya, atau lailatuka sa'idah. Selamat siang misalnya. Naharuka sa'id. Kemudian isim adalah kata benda, yang menunjukkan sesuatu yang tidak terkait dengan masa dan waktu. Yang terakhir, bahasa itu, bahasa yang kita ingin kuasai itu harus kita biasakan, ya, harus kita biasakan. Oleh karena itu perlu kita latihan untuk bisa menguasainya. Mari kita biasakan menggunakan ungkapan sapaan dalam bahasa. Nanti ketemu kawan, ahlan wa sahlan, ahlan bik, kawan, nanti bisa dilatih itu ya. Tidak hanya percakapan secara lisan, mungkin secara tulisan. Ketika kita nulis di WhatsApp misalnya, ahlan wa sahlan, ahlan bik, assalamualaikum, pakai bahasa Arab ya, waalaikumsalam. Nah, itu melatih kita menggunakan bahasa Arab dengan baik dan benar. Hakadha ma yumkini an ataqaddam fi hadhihi al-fursah as-samina. Ashkurukum ala ihtimamikum. Insyaallah sanaltaqi fi ad-dars as-sani fi hadzal barnamis. Ashkurukum ala husni ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.